Saya akan coba untuk menyampaikan mengenai gambaran mengenai situasi dari ekonomi Indonesia atau dampak dari COVID terhadap ekonomi Indonesia ya. Saya mulai dari gambaran mengenai ekonomi global karena rasanya menjadi sulit jika kita melihat isu ini secara parsial ya. Ini penting sekali untuk melihat situasi ekonomi global. Nah, jika Bapak dan Ibu lihat mengenai apa yang terjadi di banyak negara, ini beberapa leading indicator sebetulnya. Yang pertama itu yang dikenal sebagai manufacturing PMI. PMI itu adalah Purchasing Manager Index, ya, Purchase Manager Index. Jadi ada sebuah survei yang dilakukan terhadap para manajer. Dia ditanya apakah pada bulan lalu atau pada bulan ini dia beli barang nggak? Karena logikanya sederhana. Kalau industri manufaktur itu tidak beli barang modal, artinya dia tidak produksi. Atau sebuah industri manufaktur tidak beli bahan baku, artinya dia tidak produksi. Karena orang itu membeli barang modal hanya untuk ekspansi, atau membeli bahan baku hanya untuk ekspansi. Jadi ini yang kemudian surveinya dilakukan, ditanyalah kepada perusahaan-perusahaan. Jadi ditanya manajernya, Anda beli bahan baku nggak? Satu perusahaan bilang ya, seberapa besar? 10. Perusahaan lain, Anda beli bahan baku nggak? Ya, seberapa besar? 20. Itu yang kemudian dibuat indeks. Itu yang dikenal sebagai PMI. Sehingga itu adalah leading indicators dari apakah produksi itu mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam chart ini, itu hampir semuanya seragam. Jepang, Jerman, Amerika itu drop di bulan April, kemudian rebound. Kecuali Cina, itu dropnya di bulan Februari. Kenapa? Karena outbreak-nya itu terjadi lebih dulu di Wuhan, bulan Januari. Dia kemudian rebound di sini. Hal yang sama juga terjadi untuk services, tentu ada inputnya. Apakah mereka kemudian juga pembeliannya mengalami penurunan atau enggak. Polanya juga sama. April kemudian rebound, Cina earlier. Kemudian kita lihat retail sales, polanya juga sama. Jadi yang saya mau bilang adalah di banyak negara itu ada sebuah pola di mana perekonomian itu memburuk ketika dilakukan lockdown ya atau PSBB atau social distancing. Kemudian mulai rebound ketika reopening dilakukan. Karena mereka kenanya lebih awal, kemudian lockdown-nya lebih awal, reopening-nya juga lebih awal. Itu yang menjelaskan kenapa Mei kemudian rebound. Ini terjadi di Jerman, di Amerika, di Jepang. Ya. Nah, dari sini saya kemudian akan lihat, oke, kalau begitu global, polanya memang akibat dari pandemi, mereka terpukul. Pertanyaannya adalah, dampak dari eksternal ini bagaimana diterjemahkan kepada ekonomi Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam chart ini, ada total trade terhadap GDP. Ini logikanya sederhana. Kalau kita terintegrasi kuat dengan global, globalnya ada apa-apa, pasti kita kena. Tetapi kalau kita tidak terintegrasi pada global, kita nggak ada hubungan, globalnya kenapa-napa, maka dampak ke kita pasti limited. Makanya saya secara bercanda, ini joke yang nggak politically correct, saya mesti minta maaf. Cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah. Itu 100% aman. Ya. Cara terbaik untuk menghindari dampak dari global adalah tidak berdagang dengan negara lain. Nah, ini punya implikasi. Negara seperti Singapura, itu rasio dari trade terhadap GDP-nya 216%. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, begitu global trade kena, dia lebih dari 200% dari GDP-nya kena. Itu yang menjelaskan kenapa Singapura quarter on quarter bisa mengalami minus 41%. Makanya dia second quarter-nya minus 12,6%. Bagaimana Indonesia? Share dari trade terhadap GDP kita itu hanya 32%. Ekonomi Indonesia itu ekonomi lokal. Jadi ketika globalnya kena, yang kena ke kita hanya 32%. Itu yang menjelaskan kenapa quarter 1 kita masih bisa positif 2,97, quarter 2 kalau toh negatif kita 5,32. Lebih baik dibandingkan dengan Singapura.
karena kita tidak tergantung pada global, ya. Kemudian apa yang terjadi? Nanti kalau globalnya recover, itu Singapura akan terbang karena dia terintegrasi. Indonesia akan ketinggalan. Jadi ini sebetulnya pro and cons. Kalau kita nggak terintegrated, kalau globalnya buruk, kita aman. Tapi kalau globalnya baik, kita nggak ikutan baik. Ya, itu yang kemudian menjelaskan kalau orang sekarang suka bilang, ini negara lain minus 12, Indonesia sekarang cuma minus 5%. Betul, karena kita nggak terintegrated pada global. Tapi nanti globalnya recover, kalau Cina udah recover, Amerika recover, Europe recover, mereka recover, kita enggak. Ya, pertanyaannya adalah, kita maunya kita begini? Enggak, kita sebetulnya mau kayak Singapura. Makanya ketika terjadi krisis 2008, kita masih bisa tumbuh 4,6% pada waktu itu sebetulnya kita cukup beruntung. Makanya saya menulis sebuah artikel buat jurnal, Why We Survived the 2008 Crisis for two reasons. Good policy response and good luck. Ya, nasib kita bagus pada waktu itu karena kita nggak terintegrasi. Kalau ditanya mau nggak, kita selalu bilang kita mau ekspor. Untung aja kita nggak terintegrated sekarang. Makanya saya bilang ini juga partly sebagian dari good luck. Ya, tapi oke, ekonominya masih oke. Nah, sekarang kemudian saya akan masuk ke financial sector, because sedikit banyak ini akan terpengaruh pada industri asuransi, terutama yang berkaitan dengan dengan investment, ya, dengan unit link dan macam-macam. Apa sih yang terjadi di pasar keuangan? Ada dua produk, Bapak dan Ibu, yang dianggap sebagai produk paling aman di dunia ini. Benar atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi masalahnya di dalam pasar keuangan, kalau persepsinya begitu, maka itu akan terjadi. Itu yang di dalam psikologi disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Kalau kita percaya, maka itu akan terjadi. Jadi misalnya gini, saya percaya bahwa rupiah misalnya akan menguat. Semua orang percaya, maka orang akan menukar dolarnya untuk beli rupiah. Dan rupiahnya betul-betul kuat. Itu yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Nah, di dalam dua barang ini, ada dua yang dianggap sebagai barang paling aman di dunia. Yang pertama itu adalah obligasi pemerintah Amerika. Ya, karena apa? Mungkin orang menganggap bahwa pemerintah Amerika itu nggak mungkin bangkrut. Padahal bisa aja bangkrut. Tapi mungkin orang berpikir, mungkin sebelum pemerintah Amerika bangkrut, pemerintah negara lain udah bangkrut duluan. Jadi dia yang terakhir gitu. Last man standing. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau terjadi apa-apa, orang belinya langsung ke US T-bills. 2008 ada krisis global, mulainya dari Amerika. Yang dibeli tetap aja obligasi pemerintah Amerika. Ya. Yang kedua, barangnya adalah gold, emas. Di dalam setiap krisis, semua orang lari ke emas. As of today, itu emas sudah naik berapa? 40% sekarang. Mungkin ya. Mungkin sekarang harganya udah di atas 1 juta saya kira untuk 1 gram. Ya. Nah, apa yang terjadi? Defisit anggaran kita, kan kita punya anggaran kita itu dibiayai, ada penerimaan, ada pengeluaran. Kalau pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan, kita harus utang kan? Utang itu dibiayai oleh yang namanya obligasi. Obligasi kita itu 25% adalah global bond dari luar. 75% adalah local bond. Masalahnya dari local bond ini, uangnya juga nggak cukup. 40% dari yang local bond itu adalah foreign holders. Jadi mereka datang. Jadi 40% dari 75% kan sekitar 30-an. Plus 25%. Berarti lebih dari separuh pemegang obligasi kita itu orang asing. Nah, kalau ada shock di Amerika, ya dia lari ke USD bills, dia beli gold. Akibatnya apa? Terjadilah arus modal keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Itu yang menjelaskan mengapa rupiah kita jatuh, ingat, dari 13.500 hampir mendekati 17.000 berapa bulan lalu. Ya, stock market kita kena, bond market kita kena. Ini yang tentu berpengaruh kepada produk investasi di dalam asuransi, di dalam unit link kita, ya, tentu terpengaruh. Kemudian the Fed mengantisipasi karena dia khawatir terjadi krisis di Amerika, dia lakukan unlimited quantitative easing. Apa artinya? Dia injek uang. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau jelaskan ini dengan cara sederhana. Kalau dia injek uang, itu artinya supply dolarnya naik. Kalau supply dolarnya naik, maka harga dolar turun. Harga dolar turun, itu artinya rupiahnya jadi mahal. Itu yang menjelaskan kenapa rupiah kita bisa menguat dari hampir 17.000 kembali lagi ke 13.800. Ya, karena quantitative easing yang dilakukan US.
Kemudian arus modal kembali ke emerging market. Sekarang rupiah kita di 14.600. Tadinya hampir 17.000, tapi karena The Fed melakukan QE, kemudian rupiahnya menguat. Nah, di dalam kondisi ini, karena ketidakpastian pasar, ada resiko yang disebut sebagai credit crunch di banking sector. Apa itu credit crunch? Dia punya uang, tapi dia khawatir untuk meminjamkan. Karena kalau dia pinjamin, macet. Ya, nanti saya akan masuk lebih detail mengenai ini. Nah, ini adalah indeksnya, coba lihat. Bagaimana ini semua turun, drop di sini, kemudian dia mulai recover. Stock indeksnya, composite market indeksnya, net foreign transaction, semua turun. Ini yang berpengaruh kepada sebagian dari produk investment. Sebetulnya kalau orang yang main di capital market, it's time to buy, it's time to top up sebenarnya. Karena harga dari produk investasinya itu menjadi murah. Kapan lagi kita bisa membeli stok atau produk investasi 30% lebih murah dibandingkan dengan situasi normal. Jadi kalau orang yang sempat masuk di stock market kita pada waktu sebulan lalu, itu mungkin dia masih bisa masuk ketika indeksnya hampir di sekitar 4.100. Sekarang udah 5.000. Jadi kalau kita lihat di dalam kondisi itu, kalau ada orang yang masuk pada waktu itu, dia top up, dia mungkin gain hampir, kalau kembali ke normal itu at least 30%. Nah, sekarang saya masuk kepada ekonomi Indonesia. Ini saya belum sempat update datanya karena data terbaru baru keluar tadi jam 11. Ya. Ekonomi Indonesia di kuartal 1 itu turun ke 2,97% dari 5,02 di kuartal 4 2019. Angka terakhir tadi, jadi di sini, itu adalah minus 5,32%. Baru tadi dirilis jam 11. Tapi saya mau bilang adalah sebetulnya ada light at the end of the tunnel. Kenapa? Karena PMI, tadi leading indicators yang sama yang digunakan itu, pada bulan Juni itu mulai recover ketika reopening dilakukan. Tapi belum normal, mestinya kan 51, dia ke 39. Tapi polanya sama dengan Amerika, dengan Jerman. Jadi kalau ditanya reopening apakah membuat ekonominya rebound? Jawabannya iya. Pertanyaannya adalah, ini akan terus rebound balik ke atas, atau dia kayak Nike gitu. Dia turun, kemudian dia naik, tapi terus setelah itu dia flat. Jadi kayak Nike, lambangnya Nike. Atau dia bentuknya L. Jadi dia turun, kemudian flat di bawah. Rasanya unlikely. Atau dia bentuknya adalah U-shape, seperti ini. Huruf U. Dia turun di bawah lama, kemudian naik lagi. Atau kalau ada second wave, dia bisa W. Dia turun, naik, second wave, turun lagi, baru naik. Ya. Saya mau tunjukkan beberapa leading indicators. Bapak dan Ibu, saya gunakan pertumbuhan konsumsi listrik. Kenapa? Karena semua aktivitas ekonomi, baik yang halal maupun maksiat, itu pakai listrik. Ya, karena nggak mungkin ini sebuah kantor itu lampunya nyala kalau nggak ada orang. Pabrik itu nggak mungkin dinyalakan listriknya kalau nggak ada aktivitas. Mahal, too costly. Sama, kantor asuransi juga akan sama. Makanya, nah ini mau yang legal, illegal, yang tadi saya bilang, halal, maksiat, kalau ada aktivitasnya, listriknya mesti ada. Jadi cara yang paling baik untuk melihat apakah ekonomi jalan, itu lihat konsumsi listriknya. Nah yang menarik adalah, bahwa di semua ini, sosial segala macam, semua itu bulan Mei dengan Juni rebound. Jadi kalau orang kemudian tanya, apakah ekonomi sudah ada mulai rebound? Jawabannya ya. Kenapa? Bagaimana kita menjelaskan mengenai second quarter yang tadi minus 5,32. Periode dari second quarter itu dari April sampai dengan Juni. Jadi kita bisa lihat ini, jatuh di sini, baru naik di sini. Jadi pasti second quarter itu pasti negatif. Nah, saya masuk. Masalahnya data yang terakhir yang tadi dirilis itu kan data bulan Juni. Ya, sekarang nih Agustus udah mulai. Kita nggak punya data yang lebih early, makanya saya gunakan proxy. Ini adalah data dari Community Mobility Report dari Google. Datanya betul nggak? Belum tentu. Ini hanya proxy. Makanya tadi saya gunakan data konsumsi listrik, saya PMI. Karena kalau data ini aja belum tentu akurat. Tetapi ini paling tidak bisa dijadikan leading indicators. Bagaimana membaca data ini? Bapak dan Ibu, kita kan punya handphone ya. Ini ya, punya handphone. Itu kan kalau kita pergi, Google kan bisa detect kemana kita. Ke kantor, pura-pura ke kantor, atau misalnya ke
ke grocery, kemana, dia bisa detect. Jadi Google itu membagi mobilitas orang yang biru pergi ke retail dan recreation, yang hitam itu dia pergi, yang black itu dia pergi ke park, taman, macam-macam, yang merah itu dia pergi ke kantor, yang kuning itu transit station, MRT, busway, yang hijau itu dia tinggal di rumah. Bagaimana membaca ini? 0 itu adalah situasi normal. Ya, normal sebelum pandemi itu basisnya. Jadi kalau membaca yang hijau artinya as of akhir Juli, ini datanya harian dan dia lag-nya hanya sekitar 8 hari. As of akhir Juli kemarin, itu 10% orang lebih tinggi yang tinggal di rumah dibandingkan dengan situasi normal. Jadi kalau tanya sekarang, orang masih di rumah nggak? Ya. Berapa besar? Ada 10% dibandingkan kondisi normal. Satu-satunya aktivitas yang sudah pulih kembali normal itu adalah orang yang pergi ke grocery, Indomaret, supermarket, Alfamaret, dengan yang ke farmasi. Itu hampir deketi normal. Tapi kalau yang kerja, dia begitu bulan Mei, dia recover memang. Tapi setelah itu flat. Jadi orang kembali ke kantor itu nggak bertambah. Mungkin karena ada pembatasan 50% kan, sesuai protokol kesehatan. Bagaimana dengan orang yang pergi ke restoran? Dia naik di sini tajam, tapi setelah itu flat. Yang transport, flat. Jadi kalau ditanya, gimana situasi saat ini, as of today, saya bisa bilang, ekonominya betul, mulai recover sejak mulai Mei sampai ke Juni, tetapi setelah itu perbaikannya tidak signifikan. Nanti saya akan jelaskan. Makanya jadi pertanyaannya tadi, recovery-nya bentuknya V-shape, seperti begini, atau jangan-jangan Nike atau U. Tadi judul dari presentasi saya on to U-shape. Saya untuk berbilang bahwa recovery-nya ini mungkin U-shape, ini yang mungkin nanti industri asuransi harus siap-siap. Nah, saya coba lihat lagi gunakan data yang disebut sebagai Apple Mobility Index. Ini orang yang naik mobil dengan jalan. Kalau kita pakai handphone Apple, itu dia bisa detect berapa langkah. Mohon maaf Pak Hatip. Itu kita sama Apple. Semua apa untung apa mereka tahu. Ya, untungnya ini enggak di ya. Go ahead. Silakan. Maaf, tadi suaranya sempat hilang Pak Hatip. Boleh tolong? Oke. Sekarang oke ya. Oke. Jadi saya lanjutkan ya. Yang menarik adalah ketika driving yang biru ini di weekend itu ternyata sekarang lebih banyak dibandingkan dengan yang normal. Tapi weekdays orang yang driving dengan yang walking itu lebih sedikit. Ini kan aneh. Artinya di weekdays ya, orang itu kerja di rumah, ketika weekend dia keluar rumah sekarang. Padahal normalnya orang weekdays keluar rumah, weekend dia di rumah. Tapi sekarang kalau dibandingkan, ternyata orang itu keluar. Jadi rupanya yang work from home ini sepanjang hari dia Zoom meeting, pagi sampai malam, laskar 24 jam. Kemudian begitu weekend, dia harus keluar rumah. Ini yang kemudian juga merubah behavior dari orang. Jangan-jangan nanti pasar kembali kayak zaman dulu. Ada pasar Minggu, pasar Senin, yang seminggu sekali. Ya, jadi ada changing dari behavior yang memang harus dilihat. Nah, saya kemudian compare data ini dengan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani. Dia lakukan survei, ini pertanyaan. Dia Maret dia mengatakan lebih buruk 38%. Angka ini meningkat menjadi 83% pada bulan Mei. Setelah bulan Mei, turun ke 71%. Kondisinya lebih buruk. Tetapi yang saya mau bilang Bapak dan Ibu, ini konsisten dengan data Google Mobility, dengan konsumsi listrik, dengan semua leading indicator. Bahwa the worst is over pada waktu Mei Jun. Masalahnya, ini belum kembali ke sini, jadi kita tinggal di sini nih. Jadi jangan-jangan bentuknya adalah U-shape atau Nike gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini terjadi untuk U-shape. Kemudian diberlakukanlah yang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Pertanyaannya adalah, siapa yang balik ke kantor kalau dilakukan new normal? Semua atau enggak? Nah, Bapak dan Ibu, saya punya sebuah hipotesa yang nanti saya tunjukkan. Saya percaya bahwa di Indonesia itu pengangguran adalah barang mewah. Hanya orang kaya yang bisa nganggur di Republik ini.
Kalau orang miskin, dia harus kerja. Kenapa? Saya punya mahasiswa misalnya di FEUI. Dia selesai sekolah, dia itu punya pilihan untuk sekolah lagi, mau di rumah aja, atau mau kerja. Kalau dia mau kerja, dia punya pilihan. Gedung kantornya bagus nggak? Kalau gedung kantornya bagus, daerah kerjanya bagus, saya mau kalau kantornya reputasinya bagus. Kalau enggak, dia bilang, saya tunda dulu deh, saya sekolah dulu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya tabungan atau orang tua yang punya income. Tetapi mereka yang datang dari keluarga miskin, itu nggak punya pilihan. Dia nggak bakal nanya itu, kantornya di mana, gedungnya, semua pekerjaan diambil. Bahkan kalau terpaksa, walaupun dia university graduate, dia akan ambil pekerjaan yang unskilled, kalau nggak ada pilihan. Itu yang saya sebut sebagai too poor to be unemployed. Jadi, yang saya mau bilang adalah PSBB itu bias kepada kelompok menengah atas. Kalau perlindungan sosialnya nggak ada. Buat kelompok menengah atas, dugaan saya, begitu dilakukan reopening, dia punya tabungan, dia bisa milih, saya pergi ke mall nggak ya, atau saya di rumah aja. Kalau saya di rumah aja juga nggak apa-apa, saya punya tabungan. Apalagi, Bapak dan Ibu saat ini, apa yang terjadi? Saya lihat, saya di Bank Mandiri ya, itu tagihan kredit card turun sekarang. Kenapa? Orang tuh nggak beli barang yang mahal-mahal. Mungkin ibu-ibu tuh mengurangi GoFood, GrabFood itu. Kan orang jarang beli dari Tokopedia 50 juta, 60 juta, mungkin juga nggak berani juga kali. Atau dari Shopee. Ya, mungkin ada yang beli di Instagram, tas atau macam-macam lah. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, bandingkan dengan reopening. Jadi kelompok menengah atas itu punya tabungan, tapi mereka nggak mau spend. Kelompok menengah bawah, itu dia nggak punya tabungan lagi, dia pasti keluar. Makanya saya punya hipotesa, kalau reopening dilakukan, pasar tradisional pasti penuh. Ini yang menjelaskan kemudian kenapa pasar Majestic, Jatinegara, Tanah Abang langsung penuh. Dan itu menjadi klaster baru dari pandemi. Tapi sementara mall, itu dia leisure. Bagaimana dengan entertainment? Orang itu pikir-pikir, oh, kalau saya mau pergi ya saya datang, kalau enggak. Tapi primary product itu langsung. Nah sekarang pertanyaannya adalah, insurance itu termasuk primary product enggak? Ini yang akan bisa punya pengaruh di dalam decision apakah dia beli insurance atau enggak. Implikasinya nanti akan ada inequality, ketimpangan antara kelas. Yang ketiga, vaksin. Kita dengar bahwa kita berharap bahwa awal tahun depan sudah ada vaksin. Bapak dan Ibu, saya mau bilang begini. Saya senang sekali dengan berita mengenai vaksin. I don't want to discourage you dengan ini, tetapi saya mau coba untuk being realistic dengan ini. Kalau vaksin diketemukan, itu harus seluruh dunia dikenakan vaksin. Karena yang terjadi dengan pandemi, kalau ada pandemi di satu negara lain, dia bisa terbang commute ke negara lain kalau orangnya naik pesawat, kan? Kan kasus Wuhan begitu. Artinya seluruh dunia harus kena vaksin. Pertanyaannya adalah berapa lama? Katakanlah negara lain advance, cepat sekali, langsung. Bapak dan Ibu tentu ingat dengan kasus TBC di Indonesia, TB atau polio. Itu udah dari tahun berapa kita punya. Sampai sekarang itu belum selesai semuanya tuh. Jadi yang saya mau bilang adalah, kalau toh vaksin ditemukan, untuk bisa sebagian besar penduduk Indonesia kena vaksin, will take some time. Jadi mungkin setelah vaksin kita tetap harus pakai masker ini. Mungkin saya nggak tahu, mungkin sekitar setahun kali. Ya, sebelum sepenuhnya kita bisa lakukan. Artinya yang saya mau bilang adalah protokol kesehatan even tetap harus dijalankan setelah vaksin ditemukan. Nah, ini punya implikasi Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau protokol kesehatan dijalankan, itu nggak bisa bisnis itu economies of skill-nya full. Saya kasih contoh misalnya. Saya naik pesawat. Kalau dengan protokol kesehatan, kiri kanan saya nggak boleh ada passenger lain. Kan jaraknya harus 1 meter kan? Akibatnya, load factor saya di airlines itu mungkin hanya setengah. Pertanyaannya adalah, saya bayar bensinnya sama, cabin crew-nya sama, makanan mungkin bisa variabel, bayar airport-nya sama. Kalau load factor saya 50%, saya untung nggak? Jangan-jangan setelah 6 bulan, saya nggak break even. Saya punya restoran, 50% maksimum aturan Pemda, 80% datang, berarti 40%. Kalau pengunjungnya volumenya hanya 40%, saya break even nggak? Karena kan gedung semua saya tetap harus bayar. Yang saya mau bilang adalah selama ekonomi soft skill-nya tidak terpenuhi,
at the end even reopening will not be effective. Jadi ekonomi tidak akan bisa pulih sepenuhnya unless pandeminya bisa diadres. Protokol kesehatannya dihilangkan. Nah, saya mau tunjukkan sekarang, kalau misalnya new normal dijalankan, siapa yang ingin ditunda? Ini membuktikan bahwa hipotesa saya itu benar. Kalau saya lihat mereka yang pendapatannya 4 juta ke atas, itu 23% bilang ditunda deh. Tapi kalau pendapatannya 1 juta ke bawah, hanya 13% yang bilang ditunda. Artinya apa? Kelompok menengah bawah itu nggak mau ada lagi lockdown, PSBB. Karena mereka nggak punya tabungan, mereka harus kerja. Lihat tingkat pendidikan, SD hanya 12% yang bilang ditunda. Perguruan tinggi 22%. Jadi menengah atas itu bilang memang kita tinggal di rumah. Pendapatannya baik, tinggal di rumah. Tetapi mereka dari kelompok menengah bawah, mereka nggak punya pilihan. They have to work. Nah, ini saya dari sini. Sekarang ini saya pakai gunakan data dari Office of Chief Economist-nya Bank Mandiri. Even setelah reopening, ternyata yang datang ke mall, shopping itu 46,3% dibandingkan pre-COVID. Nah, kalau ekonomi soft scale-nya, volumenya dapat nggak? Yang ke supermarket paling tinggi, 49%. Kalau ke shopping mall 44, other stores 46. Ya, jadi ini nggak dapat sebenarnya. Nah, dalam kondisi ini apa yang terjadi? Ini tercermin dari data GDP kita yang tadi baru diumumkan. Jump start-nya itu dimulai dari mana? Tentu orang dari dunia usaha bilang, bantu pengusaha dong. Produksi dunia usaha harus dibantu, kasih tax insentif macam-macam supaya jalan. Yang menarik adalah Bapak dan Ibu mau produksi apa kalau barangnya nggak dibeli? Itu akhirnya dunia usahanya nggak bisa jalan. Sekarang yang terjadi di perbankan adalah permintaan terhadap kredit turun. Kenapa? Perusahaan nggak mau pinjam uang dari bank. Kenapa dia nggak mau pinjam uang dari bank? Buat apa saya lakukan pinjam uang dari bank ekspansi? Kalau barang saya akhirnya jadi stok, nggak ada yang beli. Jadi yang perlu dilakukan pertama itu adalah meng-create permintaan. Kalau permintaannya ada, baru kemudian dunia usahanya disupport. Nah, saya kemudian coba lakukan antara investment dengan consumption. Mana mesti duluan? Investment dulu didorong supaya dia dorong konsumsi, atau konsumsi dulu didorong baru dia dorong investasi. Nah, ini ada di dalam ekonomi ada yang sebuah metode yang disebut sebagai econometrics dengan impulse response function. Jangan khawatir dengan ini, this is cara economists to tell a lie in very scientific way, ya, untuk berbohong secara saintifik. Sebetulnya approach-nya sangat sederhana. Kalau konsumsi saya naikin, investasi naik seberapa besar sih? Atau kalau investasi saya naikin, konsumsi akan naik seberapa besar? Yang menarik Bapak dan Ibu, kalau investasi saya naikin, maka konsumsinya akan naik sebesar garis merah ini. Dia flat. Tapi kalau konsumsi saya naikin, itu investment akan naik sebesar ini. Jadi yang mesti dilakukan tahap pertama, itu adalah permintaannya dulu didorong. Supaya ada demand dulu untuk insurance, untuk macam-macam. Itu yang mesti dilakukan. Karena itu, cara apa yang paling efektif? Buat saya, kasih uang. Kasih BLT. Makanya saya bilang, itu dikasih uang. Kenapa saya nggak prefer kepada sembako? Kita nggak pernah tahu itu orang butuh uang, butuh barang apa. Ya, berapa kasus di ketika kurban kemarin, dia dapat daging, dagingnya dia tukar, dia jual lagi untuk dapat cash. Kalau di kawinan, kenapa cash itu superior? Karena pengantinnya itu nggak mau dapat hadiah jam dinding, semua ada 100 jam dinding. Lebih baik dia dapat cash. Kalau dia dapat cash, dia punya flexibility. Makanya saya bilang, ini berikan BLT. Jangan hanya kepada kelompok miskin, tapi extend kepada lower middle income group. Siapa itu? Menurut World Bank, ada 115 juta orang Indonesia yang masuk sebagai aspiring middle class. Dia nggak miskin, tetapi karena dia gara-gara pandemi suruh tinggal di rumah, dia jatuh kepada kemiskinan. Jadi yang saya mau bilang, yang pertama harus dilakukan adalah fiscal stimulus sebagai jumpstart. Setelah fiscal stimulus sebagai jumpstart, extend kepada lower middle income, not only the poor, lower middle income. Setelah permintaannya ada, perusahaan baru mulai dia bilang, saya mau produksi deh. Nah, ketika dia mau produksi, bank itu nggak berani kasih pinjaman, takut pinjamannya macet. Disinilah yang dibutuhkan yang namanya penjaminan kredit. Jadi kalau macet, pemerintah bilang, kamu masuk deh. Kalau sampai macet, 70% saya jamin, 30% kamu. Jadi ada burden sharing. Ini programnya baru dirilis kira-kira 2 minggu lalu. Kemudian subsidi bunga. Ya. Nah, kalau tax incentive gimana? Saya terus terang aja. Karena
seringkali dari industri itu mintanya tax incentive. Bapak dan Ibu, kalau ekonominya nggak jalan, Bapak dan Ibu nggak bayar pajak. Kalau rugi memang nggak bayar pajak. Itu yang menjelaskan sampai sekarang. Fasilitas tax incentive diberikan oleh pemerintah yang pakai itu baru 10%. Hampir nggak ada orang yang pakai. Karena memang aktivitas ekonominya nggak ada. Kan kita pajak atas aktivitas ekonomi. Ya, orang karyawan diberikan. Tapi kalau dia berhenti, ya dia nggak bayar pajak. Ya, jadi itu yang saya bilang, kalau untuk tahap pertama, kasih dulu BLT. Nanti setelah bisnisnya jalan, berikan tax incentive. Nah, ini absorptionnya kelihatan. Yang paling efektif itu sekarang BLT, bansos, hampir 40%. Tapi yang namanya insentif usaha cuma 10%. Kesehatan itu lambat, makanya kita lihat video di mana Bapak Presiden marah pada waktu itu. Belanja-belanja lain, setelah ini permintaannya ada, baru tingkat bunga diturunkan. Nah, saya mau masuk kepada insurance 2 slide terakhir. Apa yang terjadi pada insurance industry? Yang terjadi adalah health shocks pasti. Karena ada mortality, ada morbidity, segala macam. Maka yang harus dipersiapkan adalah untuk industri asuransi adalah klaimnya. Dia mungkin akan naik di satu sisi ini karena health shocks. Ini yang harus diantisipasi. Karena mungkin chance dari, kan saya bukan aktuaris ya, tetapi probabilitas dari orang sakitnya sekarang menjadi lebih tinggi kan. Sehingga kemungkinan klaimnya naik. Nah, ini dia cukup nggak secara finansial? Karena dia akan punya nanti dampak finansial ke sini. Jadi di satu sisi karena klaimnya itu akan naik. Kemudian akan ada financial shock, higher credit spread, lower equity price, interest rate. Ini yang akan berpengaruh ketika dia dimasukkan di dalam investment. Kemudian risk-based capital-nya itu akan turun saat yang sama. Jadi ada pressure terhadap industri asuransi. Preminya juga decline. Kenapa? Karena kemampuan orang untuk membayarnya juga tertunda. Makanya ada kebijakan kalau saya nggak salah di mana preminya boleh di-extend 4 bulan ya. Betul ya, 4 bulan ya. Karena kalau dia nggak bisa bayar, dia mati, preminya decline, itu insurance-nya nggak bisa dipakai. Jadi relaksasi seperti ini menjadi penting buat regulator. Insurance demand-nya juga akan slow. Sharply 2021. Kenapa? Orang akan fokus kepada yang basic needs. Dan ini akibatnya yang juga akan terpukul adalah life insurance. Karena savings dia akan kena. Ya, ini yang harus diantisipasi. Kalau non-life, travel insurance, trade insurance, itu akan kena. Jadi memang industri asuransi nggak terlalu menguntungkan dengan ini. Nah, tetapi yang saya mau bilang adalah, setelah kondisi normal, ada lesson learn yang sangat besar. Risk awareness terhadap health itu akan naik. Kita lihat sekarang industri yang berkembang itu adalah health sekarang. Orang kita nggak pernah dalam hidup ada saya punya lihat meme yang lucu menurut saya tuh, kan mungkin ada sebagian yang pernah baca Tintin ya. Itu ada tokoh namanya Captain Haddock yang selalu mabok gitu minum alkohol ya. Dia bilang, dia mengeluh begini, ini pertama kali dalam hidup saya di mana tangan saya kena alkohol lebih banyak dibandingkan dengan mulut saya. Ya, karena dia kan minum alkohol ya. Tetapi ini kan saben sebentar orang mesti cuci. Jadi yang saya mau bilang adalah risk awareness dari masker, dari kesehatan itu akan naik. Dan ini juga akan lesson learn dari orang bahwa dia suka nggak suka, dia harus punya insurance di masa depan. Ini yang saya melihat bahwa ini harus gencar. Untungnya ada respons dari OJK memberikan kemungkinan, tadi saya dengar Pak Riz, di mana bisa dilakukan secara digital. Saya kira ini sangat mendukung sekarang. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh regulator? Menurut saya harus fleksibel di dalam addressing the market issue, termasuk mark to market. Misalnya extending deadline untuk penalty payment, lowering licensing fee seandainya mungkin, Pak Riz nggak ada lagi di sini. Ya, mungkin juga licensing fee-nya karena ada pressure di dalam industri asuransi. Extending deadline di dalam submit regulatory supervisory report misalnya. Karena ini harus ini, kan orangnya juga terbatas. Kemudian digital. Sekarang yang bisa survive itu hanya sesuatu yang digital. Kenapa? Karena esensi dari market itu, esensi dari ekonomi adalah market. Market by definition is a place where people exchange goods and services virtually or physically. Nah sekarang dengan pandemi,
orang itu secara fisik nggak boleh ketemu. Marketnya nggak bisa ada, kecuali yang virtual. Nah, ini bagian terakhir, sehingga saya bilang, ini mungkin harus diantisipasi nih, declining sales. Kemudian pricing strateginya. Ini yang menurut saya, digital kan sekarang memungkinkan membuat produk asuransi itu kayak paket hemat ya. Karena kita bisa lihat misalnya, saya mau pergi ke Bandung gitu, nggak perlu insurance-nya full kan, bisa dibikin 3 jam, saya bisa profiling misalnya, terus saya kasih bercanda tapi saya serius. Mungkin satu hari industri asuransi itu mesti kerjasama sama GrabFood, sama GoFood, bisa tahu mereka yang pesan makanan Padang itu resiko profilingnya kena kolesterol cukup tinggi, sehingga preminya bisa berbeda si orang A dengan yang lain, macam-macam. Dan kita bisa tahu dengan Google Mobility, pricing strateginya gimana. Kalau dia ke Bandung, jangan-jangan kalau dibikin paket insurance 3 jam, semua orang bisa afford. Karena harganya mungkin cuma, saya nggak tahu, 5.000 perak misalnya. Ada insurance. Model-model seperti itulah. Yang harus lari kepada produk. Nah, tadi saya bicara mengenai potensial increase claim, delay di dalam payment. Ini intinya adalah operation dan technology issues menjadi sangat penting. Karena salah satu dari data kita, saya lihat di Bank Mandiri, yang paling meningkat sekarang itu adalah pharmaceutical online. Itu luar biasa. Sekarang bahkan dokter itu kalau bisa diminta ke rumah, dan dia charge mahal tuh untuk bisa datang ke rumah. Ya, tes macam-macam. Sekarang orang ngambil aja, mau rapid bener atau enggak rapid test, apa semua meeting rapid test. Lebih dari sekian orang rapid test. Kita nggak tahu bener-bener enggak atau enggak. Saya kalau udah meeting banyak tuh rapid test. Sampai kadang-kadang tuh suka saya foto. Saya udah rapid test berapa hari yang lalu, itu jadi kayak semacam sertifikat gitu. Mungkin satu hari mesti ada PCR certificate yang berlaku di ASEAN. Kemana-mana kita bisa bawa berlaku 14 hari. Kalau enggak kita harus berulang kan. Nah, dari segi finance, losses, capital adequacy ini penting. Saya bisa menduga mungkin akan terjadi konsolidasi dari industri asuransi dengan kondisi seperti ini. Nah, the last but not least, belajar mengenai consumer behavior. Ya, karena ini saya sekarang terus terang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan saya udah di rumah. Saya sekarang kalau nggak perlu sekali, saya males keluar. Bukan hanya soal menghindari COVID, saya lebih nyaman nih kayak saya di sini. Saya siapin baju apa jauh lebih efisien gitu. Saya rubah rumah saya tuh jadi kayak kantor. Twitter sekarang udah tutup kantornya selamanya. Ya, Google dengan Facebook itu sampai tahun depan. Jadi ini mungkin juga industri asuransi berubah jadi digital. Ini adalah yang saya sebut sebagai transformasi terpaksa. Mbak Karin, saya mungkin berhenti di sini. Nanti kalau ada Q&A, ada yang saya bisa jawab. Terima kasih.